Shalom teman-teman, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik? Baik atau nggak baik? Coba kalian kasih reaction dong, biar kita tahu. Baik banget aja nih. Good. Mau? Baik semua. Oke. Hari ini kita mulai ibadahnya ya dengan tema Joy of Life. Aku baca. Oh. Halo? Halo, halo. Udah kedengaran? Oke. Oke, semuanya kita hari ini ibadah dengan tema Joy of Life. Aku bakal bacain rules-nya dulu. Bisa di slide selanjutnya. Oke, rules-nya kita siapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes, siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Harap mikrofon teman-teman di-mute nanti ketika ibadahnya dimulai, dan dihimbau untuk on kamera ya teman-teman, biar kita bisa lihat wajah masing-masing. Tunggu buat di-onin kameranya. Terus ajak teman-teman AKK, PKK, TKK, PHDT untuk hadir dalam ibadah, dan nanti juga jangan lupa berfoto di breakout room masing-masing. Oke, kita mulai dengan saat teduh dulu sebentar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, dipersilakan untuk Kak Zoya memulai doa pembukanya. Bukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang memberkati firman-Mu itu Tuhan, supaya menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya ini doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita lanjutin untuk nyanyi satu hal yang rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pewarta, silahkan dipersilahkan. Oke, shalom teman-teman. Selamat sore dan selamat hari Jumat. Untuk pewarta Jumat ini, boleh next slide aja. Yang pertama ada we want to pray for you. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin punya pergumulan atau punya permasalahan masing-masing, terus ingin dibantu juga dalam doa, kita dari PO dengan kasih akan membantu mendoakan apapun itu pergumulan kalian. Caranya kalian bisa isi aja ya kertas doa di link yang tertera bit.ly/kertas doa Visipia. Visipianya huruf gede. Atau kalian bisa juga isi di story Instagram IG-nya PO Visipia UI. Boleh next slide. Selanjutnya ada weekly blessing. Nah, teman-teman, kita dari PO juga menyediakan nih wadah bagi teman-teman yang rindu untuk berbagi firman melalui media sosial. Jadi bisa banget nih isi form untuk daftar weekly blessing di bit.ly/daftar weekly blessing. Jadi nanti prosesnya itu pertama kalian bisa isi form sesuai minat dan kondisi kalian. Terus setelah formnya itu diisi, nanti akan ada pengurus yang menghubungi via PC Line atau bisa juga WA. Enaknya kalian di mana, tergantung kalian kasih kontaknya yang mana gitu. Atau mungkin Instagram juga bisa sesuai preference saja. Terus jangan takut juga nanti mau buatnya seperti apa.
Jangan takut mau buat seperti apa, karena nanti kita dari pengurus bakal bantu kalian kalau kalian masih bingung mau bikin kontennya itu seperti apa. Oke, boleh next. Terus ada we want to pray and appreciate you. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki pencapaian atau ada teman kalian yang jemaat PO Visipia juga yang ingin di-share pencapaiannya, kalian bisa kontak langsung ke OA line PO Visipia. Dan untuk teman-teman yang belum add OA lainnya juga bisa diakses saja lewat bit.ly/line PO Visipia. Tulisan lainnya yang gede. Dan habis itu kalian bisa scan di QR code yang muncul di bit.ly-nya. Boleh next. Terus PO Visipia punya YouTube nih teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya ketinggalan nih PJ atau PSS minggu-minggu sebelumnya dan pengen banget dengerin lagi isi PJ-nya atau PSS-nya, kalian bisa buka aja bit.ly/YouTube PO Visipia. Terus jangan lupa subscribe ya teman-teman. Boleh next. Nah, ini ada teman-teman kita yang berulang tahun selama seminggu ke belakang. Ada Michael Marbun dari Fiskal 21, ada Kalista dari Komunikasi 18, ada Cesia dari Fiskal 19, ada Shekina dari Fiskal 21, ada Gabriela Talita dari Kom 18, dan ada Mica dari HI 21. Adakah di sini mungkin yang hadir di sini? Nggak ada ya? Oke. Mungkin kalau teman-teman ada kenal salah satu atau salah dua dari orang-orang ini, bisa jangan lupa ucapin happy birthday ya ke mereka. Boleh next slide. Nah, untuk teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberi persembahan, bisa memberi lewat Bank BNI atau GoPay atau OVO atau ke Linktree yang ada di bawah. Mungkin aku kasih waktu beberapa menit ya, teman-teman kalau mau. Oke, untuk sharing firman hari ini, aku serahkan ke Melody. Shalom teman-teman, suaranya udah lebih jelas dari sebelumnya belum? Oke, iya. Sekarang aku persilakan teman-teman buka Alkitab fisiknya ataupun Alkitab dari HP kalian. Walaupun kita buka Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Udah? Kalau udah, aku izin bacanya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Nah, aku sebelumnya mau nanya nih, kalian gimana kemarin abis UTS?
udah seminggu lebih ya, minggu kemarin kita udah melaksanakan UTS, ada yang sit in, ada yang take home juga tesnya, terus ada yang udah selesai, tapi masih juga ada yang berjalan. Kayak aku masih ada sisa 1 nih. Nah, yang paling penting itu tentunya ada yang susah dan ada yang gampang kan. Nah, ketika soal itu mudah, terus di take home, terus udah selesai, pasti kita ngerasa seneng kan, terus kita ngerasa lega gitu, udah selesai. Terus intinya bebas lah, bahagia. Nah, tapi ketika kita bertemu soal yang sulit, terus sit in, apalagi diawasin lewat Zoom gitu ya, nah tentunya kita merasakan hal yang sebaliknya, dan juga merasa sedih. Bahkan mungkin ada soal yang mudah, tetapi ketika hasilnya udah ada ya, ternyata nggak memuaskan gitu, dan tidak sesuai sama harapan kita. Terus kita merasa sedih karena hasilnya tidak sesuai dengan usaha dan kejujuran yang udah kita berikan gitu. Sedangkan ada teman yang lain atau bahkan diri kita sendiri pun yang senang karena nilainya tuh baik, bagus gitu, tapi menggunakan cara yang kurang tepat. Nah, selain dari UTS itu, banyak kejadian juga di dalam kehidupan kita tuh merasa sedih, terus kecewa, terus mempertanyakan kenapa sih kehidupan kita yang baik ini malah lebih buruk dibandingkan kehidupan orang yang jahat dalam kenyamanannya. Nggak sedikit teman-teman banyak yang mempertanyakan kalau kok hidup orang yang jahat atau yang tidak patuh sama Tuhan lebih enak ya? Kenapa mereka lebih berkelimpahan ya daripada kita gitu? Terus kita mempertanyakan lah keadilan Tuhan ini di mana gitu. Padahal dengan kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, kita itu akan merasakan hati yang tenang gitu. Iya, hidup itu memang tidak adil. Jadi kita harus biasain diri dengan apa? Dengan menguatkan hati kita, teman-teman. Kita harus percaya sama Tuhan. Nah, lalu di kondisi mana yang benar dan di situasi yang manakah kita harus berbahagia? Nah, bisa di next slide. Nah, next slide. Oke. Aku mau nanya juga nih, pernah nggak sih kalian tuh pingin kebahagiaan yang orang lain punya? Coba direnungkan. Pernah, iya, pernah. Pernah ya, pasti sekali seumur hidup pasti pernah ya. Banyak orang jujur itu memiliki rasa kesusahan yang lebih besar dan kemudian merasa cemburu, iri, bahkan pingin punya kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang jahat. Kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa mereka yang berbuat jahat tadi malah terlihat aman? Terus kayaknya kok nggak pernah jatuh gitu, terlindungi dari kejatuhan. Nah, di Mazmur 37 dari ayat 1 sampai 40 itu berfokus pada ketidaktetapan dan ketidaktepatan kemakmuran orang fasik. Perikop ini menegaskan betapa rentan dan terbatasnya hidup orang yang jahat yang dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan. Namun hidup mereka itu bagai telur di ujung tanduk. Artinya itu ya rentan, mudah jatuh, terus mudah pecah juga. Jadi seakan-akan mereka itu berlimpah, tetapi hanya di alam duniawi gitu. Sedangkan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, walaupun dalam kehidupannya mengalami banyak kesusahan, mereka hidup ditopang oleh Tuhan, penuh kelimpahan Tuhan, dan dipelihara selamanya olehnya. Jadi, teman-teman harus ingat kalau Tuhan itu selalu ada buat kita, tapi yang membedakan itu kitanya. Jadi biasanya itu dari diri sendiri. Kayak ilustrasi yang pernah aku tonton dan aku ingat banget, itu ilustrasi video, kita melakukan kegiatan keseharian kita, bangun, terus mandi, kita ngerjain tugas, main sama orang lain. Terus di samping kita itu ada Tuhan. Dari pagi sampai kita
tidur itu ada Tuhan. Jadi dia nungguin kita untuk berbicara gitu sama dia. Jadi intinya kitalah yang punya pilihan gitu untuk ngobrol sama Tuhan atau enggak, karena setiap hari, setiap detik pun Tuhan itu selalu ada buat kita. Pemazmur ini menasihatkan kita untuk jangan iri terhadap orang yang jahat tapi makmur gitu. Pemazmur lewat Mazmur 37 mengajak pembacanya untuk bersama-sama menenangkan pikiran dengan bersabar dan percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, baiknya adalah kita menjadi bijaksana dengan percaya, bergembira, berserah diri kepada Tuhan, juga berdiam diri dan menantikan Tuhan. Nah, demikianlah kita dapat menyembuhkan diri dari keinginan, rasa iri atau cemburu, memiliki kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Boleh di next slide. Nah, teman-teman, apa sih maksud dari kebahagiaan orang benar dan bagaimana memperolehnya? Nah, Mazmur ini mengajar dan memperingatkan kita tentang cara yang benar, bagaimana kita memahami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan menyesuaikan diri dengan pemeliharaannya itu. Selain itu, kita juga perlu melaksanakan kewajiban kita di setiap waktu dan dengan sabar menyerahkan segala keadaan kepada Tuhan. Kita juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan kita yang sebagaimanapun, sesusah apapun, serunyam apapun saat ini tuh Tuhan tetap memelihara dan mencukupkan kita. Teman-teman penting untuk mempunyai pola pikir seperti ini dan keyakinan juga kepercayaan sama Tuhan, karena Tuhan nggak menjanjikan kalau hidup kita itu bakalan selalu lurus, bakalan mudah, enggak. Tapi Tuhan janji kalau Dia bakal selalu nemenin kita, membimbing kita, dan menyayangi kita selama kita menjalani proses kehidupan itu sendiri. Terus orang-orang yang benar dan saleh keberhasilan itu seperti pohon yang berbuah lebat di samping sungai yang mengalir dan tidak pernah layu, seperti di Mazmur 1 ayat 3. Nah, kenapa kayak sungai sih? Kenapa kayak air gitu? Karena air seringkali melambangkan roh Allah, maka mereka yang diajar oleh Allah dan tinggal di dalam firman-Nya akan menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya dari roh. Beda kalau misalnya kita minum air dunia, kita bakalan ngerasa haus terus, kita merasa kurang terus, sedangkan hidup di dalam Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, yaitu ya bakalan ngalir terus dan gak bakal habis-habis. Nah, kebahagiaan orang benar adalah kebahagiaan yang diperoleh dari hidup yang memiliki keyakinan dan kepuasan di dalam Tuhan. Kebahagiaan orang benar sejatinya ada pada ketenangan dalam jiwa. Karena jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang telah merasa dipuaskan oleh kasih setianya, sehingga ada perasaan sukacita dan gembira. Boleh di next slide. Nah, kebahagiaan sejati yang dimiliki oleh orang benar diperoleh dengan apa? Kita jabarkan di 4 nomor ini. Yang pertama, kita menjadikan Tuhan sebagai harapan kita dalam melaksanakan pekerjaan kita. Jadi percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik gitu, sehingga kita menjadi semakin dekat dengannya dan berupaya serupa dengannya, bergantung kepada Tuhan dengan percaya kepada kebaikan, pemeliharaan, janji dan anugerah yang kita peroleh dari Dia. Adapun pekerjaan kita adalah melakukan yang baik dengan penuh kesadaran. Nah, kalau misalnya kita udah punya keyakinan nih, kita yakin sama Tuhan, kita jadiin Tuhan itu sebagai harapan, kita dalam menjalani kehidupan itu bakalan jauh lebih mudah dan kita bisa merasakan kebahagiaan sejati itu sendiri dengan pemikiran bahwa Tuhan itu adalah harapan kita. Kita tidak boleh merasa diri sudah cukup baik
juga dan mengandalkan diri sendiri dan berlaku menyimpang. Terus yang kedua, kita menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hati kita. Bukan hanya menggantungkan diri kepada Tuhan, kita juga mencari penghiburan di dalam Dia. Kita harus merasa senang nih atas keberadaan Tuhan dalam hidup kita yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Kita senang dan bahagia karena keindahan, kelimpahan, dan kebaikannya. Kayak bayangin aja kita hidup terus disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah berkorban di salib untuk kita gitu. Kan kayak kita ini siapa ya gitu. Tapi dia melakukan semua hal itu karena kasihnya kepada kita. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tapi dia menebusnya dengan dan bergantung di salib. Nah, maka dari itu adalah kewajiban kita untuk bersuka dalam Tuhan, walaupun dalam pelayanan terberat sekalipun. Karena sebenarnya Tuhan juga ngerasain penderitaan kita tuh nggak sendirian gitu. Kita nggak pernah sendiri. Jadi di saat kita merasa susah, merasa putus asa, itu normal karena kita emang manusia, kita punya perasaan gitu. Tapi kita nggak boleh lupa kalau ada Tuhan yang bakal selalu membimbing kita dan everything is gonna be okay again at the end gitu teman-teman. Terus yang ketiga, kita memahami bahwa Tuhan tidak memuaskan segala keinginan tubuh dan angan-angan kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 itu menuliskan bahwa Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, keinginan hati ini kembali kepada keinginan jiwa yang bermuara dan berasal dari Dia. Sehingga keinginan hati itu ialah mengenal, mengasihi, dan hidup untuk Tuhan. Lalu yang keempat, menjadikan Tuhan pembimbing kita dan menyerahkan hidup kita kepada pimpinan dan kehendak-Nya. Jadi, emang kadang kita mikir kita udah berserah gitu, tapi kayak aku pribadi, aku sadar kalau aku tuh belum menyerahkan sepenuhnya gitu. Dan Tuhan pengen bantu kita, nggak bisa kalau kita nggak menyerahkan segala hal itu. Kita bergantung kepada diri sendiri. Terus kita mikirnya, oh aku bakal lakuin ini tanpa ikut serta kehadiran Tuhan, itu ya kita bakal merasa susah. Makanya kita itu harus menjadikan Tuhan pembimbing dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena kalau misalnya masih ada keraguan, itu artinya kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sementara Tuhan tuh pingin kita bergantung sama dirinya, ya kan? Nah, maka segala perkara yang paling rumit pun, itu kalau kita udah percaya sama Tuhan penuh, Tuhan itu ikut bertindak bagi kita sesuai waktunya yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Kita melakukan segala hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, namun dalam proses dan hasil itu kita harus tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Terus apa yang kita terima dan yang kita peroleh, kita harus menyadari ketetapan pemeliharaannya dan harus mengurangi kekhawatiran dalam pikiran kita. Emang nggak bisa dihindarin sih teman-teman rasa khawatir gitu. Teman-teman bisa ambil waktu untuk merasakan apa yang kalian rasakan, tapi jangan terlalu berlarut gitu. Terus banyak ayat Alkitab menasihatkan kita untuk melibatkan Tuhan dalam segala perbuatan kita. Seperti yang ditulis dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Melalui doa, kita mengajak Tuhan terlibat dan memohon Dia untuk memimpin jalan proses hidup kita. Bisa next slide, Kak? Nah, janji Tuhan itu apa sih kepada orang yang benar? Kebenaran dan orang benar bisa saja berada dalam fase kelam untuk beberapa waktu tertentu.
Seperti Ayub yang saleh pun pernah mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Pada waktu yang tepat nanti, Tuhan akan mengenyahkan segala penderitaan kita dan penghinaan yang menimpa orang benar dan memunculkan kebenaran sebagai suatu kehormatan bagi kita. Jadi, harus diingat lagi kalau janji Tuhan itu, Tuhan tuh punya waktu tersendiri gitu untuk hidup kita, punya rencana sendiri dan lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan, apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita rencanakan, tapi di waktunya, di waktu Tuhan. Gitu. Dan ini di paragraf pertama kalian bisa perhatiin kan yang tadi udah aku sebutin juga, kalau kebenaran dan hak orang benar bisa saja berada di dalam fase kelam untuk beberapa waktu tertentu. Kayak Ayub yang soleh dan baik banget pun mengalami macam kesusahan dan penderitaan. Kita apalagi kita gitu. Tapi ya dengan hati yang percaya dan pengharapan ke Tuhan itu bisa nanti di waktu yang tepat penderitaannya bakalan selesai kok, dan bakal ada kedamaian di hati kita. Tapi kita nggak harus nunggu apa ya teman-teman, kayak masalah kita selesai terus kita baru bahagia dulu. Enggak, sebenarnya di dalam menghadapi, di dalam menjalaninya pun kalau kita yakin, kita punya pemikiran Tuhan, ada Tuhan gitu, kayak Tuhan bakal nyelesain itu. Kayak pepatah, kalau the battle itu yang sebelum permasalahan itu terjadi, Tuhan tuh udah memenangkan hal tersebut sebelum hal itu terjadi. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti itu, terus kita yakin, maka nanti kita akan merasakan kebahagiaan dan janji Tuhan kepada orang-orang yang sudah mengikut Dia dengan benar. Terus sekali lagi aku ingetin, kita pribadi juga harus bisa menyatakan segala hal ke Tuhan, teman-teman. Walaupun hal kecil, misalnya kayak aku lihat langit, terus aku mikir, wah bagus banget ini langit, awan warnanya orange, kok bisa ya Tuhan benar-benar bikin kayak gini tuh suatu berkat gitu, kayak how amazing you are, you as in God gitu. Nah itu artinya aku sudah menyatakan segala hal yang aku pikirkan, segala hal yang aku lihat kepada Tuhan. Itu artinya kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi kita harus tetap berserah kepada Tuhan, kemudian menjaga hati nurani kita, serta tetap introspeksi diri kita. Nah, sampai situ aja firman Tuhan yang bisa aku kasih hari ini.